Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang. Jadi perkenalkan, nama kami Amelia Putri dan Gadis Aprilia. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Radema Suwarti Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara yang merupakan pahlawan nasional dari Jawa, lahir di lingkungan keluarga Kabupaten Pakualaman. Ia adalah putra dari Gebha Suryaningrat atau cucu dari Pakualam III. Ki Hajar Dewantara ke sekolah dasar di ELS, kemudian sempat melanjut ke Stovia Sekolah Dr. Bumi Putra, tapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Setyotomo, Midin Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Pada masanya ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Selain ulas sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908 ia aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian bersama Dwi Dekker, Dr. Danudirja Setiabudi, dan Dr. Cipto Mangunkusumo ia mendirikan Indeks Partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia pada tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pemerintah kolonial Belanda. Tetapi pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg berusaha menghalangi kehadiran partai ini dengan menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret 1913. Alasan penolakannya adalah karena organisasi ini dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan menggerakkan kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Sehubungan dengan rencana perayaan itu, ia pun mengkritik lewat tulisan berjudul Sikis and Nederlanders, seandainya aku seorang Belanda, dan N for Ellenmark or Ellen for N, satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga. Akibat karangan itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg menjatuhkan hukuman tanpa proses pengadilan, berupa hukuman internering atau hukum buang, yaitu sebuah hukuman dengan menunjuk sebuah tempat tinggal yang boleh bagi seseorang untuk bertempat tinggal. Ia pun dihukum buang ke Pulau Bangka. Dwi Dekker dan Cipto Mangunkusumo merasakan rekan seperjuangan diperlakukan tidak adil. Mereka pun menerbitkan tulisan yang bernada membela Suwardi, tetapi pihak Belanda menganggap tulisan itu menghasut rakyat untuk memusuhi dan memberontak pada pemerintah kolonial. Akibatnya, kedua tokoh tersebut juga terkena hukuman internering atau hukum buang. Dwi Dekker dibuang di Kupang, dan Cipto Mangunkusumo dibuang ke Pulau Banda. Namun, mereka menghendaki dibuang ke negeri Belanda, karena di sana mereka bisa mempelajari banyak hal daripada di daerah terpencil. Akhirnya, mereka diizinkan ke negeri Belanda sejak Agustus 1913 sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman. Kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran, sehingga Raden Mas Suwardi Suryaningrat berhasil memperoleh Euro pasca Akta. Kemudian ia kembali ke tanah air di tahun 1918. Di tanah air, ia mencurahkan perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia yang pertama. Pada tahun 1957, ia mendapat gelar Dokter Kehormatan atau Dokter Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Karena Ki Hajar Dewantara sangatlah berjasa dalam merintis pendidikan umum. Selain itu, beliau dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, dan hari kelahirannya pada tanggal 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tahun. Ki Hajar Dewantara menghembuskan nafas terakhir di Yogyakarta tanggal 26 April 1959.
Beliau dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Dengan ini, kami mengakhiri presentasi kelompok kami. Saya, Gadis Aprilia, dan teman saya Amelia Putri dari kelas 10 MIPA 3 meminta maaf jika terdapat kekurangan dari presentasi kelompok kami, karena yang sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.